Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kesal dengan kelakuan anggota legislatif, massa bakar gedung DPRD Sulawesi Selatan. Dua fakultas di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terlibat bentrokan. Seorang office boy membunuh rekan kerjanya setelah gagal memperkosanya. Gedung DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, dibakar massa. Selain membakar gedung DPRD, massa juga merusak sejumlah mobil yang terparkir di halaman DPRD. Hancur mobil yang ada di halaman DPRD Kota Makassar. Hancur mobil. Kemarahan warga atas sikap arogansi legislatif semakin menjadi. Akhirnya pada Jumat malam, unjuk rasa di Makassar berujung ricuh hingga massa membakar gedung DPRD Sulawesi Selatan. Selain itu, dua pos polisi yang hanya beberapa meter dari gedung DPRD juga dirusak dan dibakar massa. Dewan di atas. Siapa itu? Pak Dewan. Pak Dewan siapa? Dari tadi kita turun dan tidak turun. Jangan loncat, jangan di atas. Sejumlah anggota dewan yang masih berada di dalam gedung DPRD menyelamatkan diri dengan cara bergelantung di lantai atas. Saat kericuhan nyaris tidak terlihat adanya pengamanan dari polisi. Petugas damkar juga sempat dihalau massa ketika hendak masuk ke lokasi kebakaran. Menurut informasi dari Ketua DPRD Makassar, Supratman, kebakaran menyebabkan 3 orang meninggal dunia, 9 orang dirawat di rumah sakit termasuk ada yang kritis. 3 orang tewas karena ada yang melompat dari lantai 4 dan terjebak asap dan api. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Dua fakultas di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terlibat bentrokan. Menurut pihak kampus, bentrokan dipicu adanya penikaman salah satu mahasiswa sains dan teknologi. Dua kelompok mahasiswa, Fakultas Saintek dan Fakultas Syariah dan Dakwah UIN Alauddin Kabupaten Goa, saling serang dengan batu dan kayu pada Jumat siang. Akibat bentrokan, sejumlah fasilitas kampus seperti kaca dan jendela gedung rusak. Petugas keamanan kampus mencoba melerai kedua kelompok fakultas ini, namun gagal. Bentrokan berhenti setelah polisi dan pihak keamanan kampus melakukan negosiasi, sehingga mahasiswa membubarkan diri. Menurut pihak kampus UIN Alauddin, bentrokan dipicu karena adanya kesalahpahaman antara mahasiswa dua fakultas atas insiden penikaman terhadap salah satu mahasiswa Fakultas Saintek yang ternyata dilakukan oleh orang di luar kampus. Ya, terjadi penikaman. Yang ditikam itu anak saintek, yang menikah bukan mahasiswa. Lalu kemudian kita tidak tahu bagaimana perkembangannya, isunya dan seterusnya. Akhirnya terjadi ini. Untungnya ini seluruh maba sudah kita perlukan lebih awal. Usai bentrokan, polisi masih bersiaga di area kampus untuk antisipasi bentrok susulan. Pihak kampus memutuskan perkuliahan untuk sementara waktu digelar secara daring hingga 4 September mendatang. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Pemerintah Kabupaten Pinrang menaikkan tarif PBB P2 lebih dari 44% pada tahun 2025. Massa menyikapi keputusan itu dengan unjuk rasa. Mereka menolak keras kenaikan PBB P2 yang dinilai cacat prosedur. Puluhan pengunjuk rasa mencoba mendobrak pagar kantor Bupati Pinrang. Mereka memaksa masuk untuk menolak kenaikan pajak PBB P2 tahun 2025 sebesar 44,26%. Kekecewaan massa ditumpahkan dengan cara membakar ban dan orasi.
Sekda Kabupaten Pinrang akhirnya menemui massa di depan pagar kantor Bupati. Menurutnya, pemerintah belum memutuskan mengkaji ulang kenaikan PBB P2 karena sebagian besar masyarakat atau sekitar 60,19% sudah membayar pajak tersebut. Ia pun menilai mayoritas masyarakat setuju dengan kenaikan tersebut. Hari ini sudah 60,19% wajib pajak membayar pajak PBB yang sudah ada mengalami produksi. Itu artinya Pak tidak ada yang menolak itu dari 60 Pak? Ya, Tidak ada yang menolak karena dia membayar. ya secara logika mungkin tidak menolak karena membayar. Namun menurut pengunjuk rasa, kenaikan tarif PBB P2 cacat prosedur. Sebab pemberitahuan kenaikan PBB P2 diumumkan pada 19 Agustus saat sebagian masyarakat telah membayar pajak. Pemerintah daerah juga tidak melakukan konsultasi terhadap publik terlebih dahulu terkait kenaikan PBB P2. Pada saat kami periksa di DPR, ternyata DPR pada saat itu hanya menginstruksikan untuk optimalisasi, alasannya adalah karena banyaknya kebocoran pajak yang terjadi di Kabupaten Pinrang. Nah, terkait soal konsultasi publiknya, ternyata tanggal 19 bulan ini kemudian disampaikan, namun kenaikan itu ternyata sudah banyak masyarakat kita yang telah membayar. Nah, fakta-fakta itu kami menganggap bahwa ternyata pemerintah sama sekali nihil dalam melakukan konsultasi publik. Nah, dua alasan itu kami menganggap bahwa kenaikan pajak ini sangat cacat. Jika pemerintah daerah tidak membatalkan kenaikan PBB P2, maka massa akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Sementara buntut dari adanya pengemudi ojol yang tewas dilindas Rantis Brimob di Jakarta, ratusan mahasiswa di Palopo menuntut Listio Sigit Prabowo mundur dari jabatannya sebagai Kapolri. Ratusan mahasiswa mendatangi Polres Palopo lalu berorasi setelah sebelumnya long march di Jalan Poros Sulawesi. Dalam orasinya, massa menyampaikan 3 tuntutan terhadap pemerintah pusat sambil membakar ban. Salah satunya yaitu menuntut Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri. Kami meminta Presiden Republik Indonesia mencopot Kapolri dan Komandan Brimob, di mana kita lihat beberapa aksi yang dilakukan oleh teman-teman di Jakarta kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa peserta aksi demo akibat daripada kelalaian daripada kepolisian dalam penanganan aksi demo kemarin. Selain itu, massa juga menuntut pihak kepolisian menindak anggotanya yang bertindak represif dan meminta membebaskan demonstran yang ditangkap saat unjuk rasa baik di Makassar maupun di Jakarta. Unjuk rasa ini sempat membuat lalu lintas macet. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Di dalam Undang-Undang Konstitusi Pasal